Oke, eh, gimana masih ada yang ditunggu nggak? Maaf ya tadi telat harusnya jam 6:30 tadi. Saya lupa kalau misalkan ternyata sekarang maghribnya tuh hampir jam 6:30. Kebetulan ini di FTS lagi mati air jadi harus keluar di sholatnya. Oke, gimana teman-teman? Bisa dimulai buat praktikumnya? Udah ini ya, udah nyalain laptop semua ya? Gimana? Sudah, Mas. Udah ya? Oke, terima kasih. Baik. Udah, Bang. Aman, Bang. Kalau misalkan udah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelas karyawan yang udah bersedia gitu ikut praktikum untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut. Nah jadi insya Allah ya mungkin beberapa pertemuan ke depan Pak Sapar memberikan amanah kepada saya untuk mengisi bagian praktikumnya. Nah jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk praktikum rekayasa perangkat lunak lanjut ini atau yang kedua ini, kita kedepannya akan coba membuat chatbot WhatsApp. Ya sederhana sih sebenarnya, yang telah sebenarnya bukan kita yang itu ya, bukan kita buat lagi dari awal, tapi kita coba pakai modul yang udah dibuat punya orang. Balasnya, terus nanti kita coba gimana kalau misalkan untuk membalas pesan, balasannya itu gambar. Kemudian yang terakhir coba nanti kita akan ngebuat yang namanya session. Nah gitu. Nah terus untuk jadwal praktikumnya ya, sebenarnya saya diamanahi juga oleh Pak Sapar. Jadi kalau misalkan katanya untuk kelas karyawan menyesuaikan aja gitu, nggak perlu offline kalau misalkan emang nggak bisa, tapi kalau misalnya mau offline mah enggak, tapi kalau nggak offline misal pengen online karena memang sedikitan yang bisa offline-nya juga nggak apa-apa, jadi menyesuaikan gitu. Makanya tadi nanya dulu mau offline atau online. Kebetulan sih emang cuaca juga lagi hujan. Dari sore hujannya deras banget, jadi ya alhamdulillah lah ini juga udah bisa apa ya, menyempatkan waktunya untuk online gitu. Nah, oke. Jadi nanti saya screenshot ya buat bukti ke Pak Sapar. Paling nanti di akhir pertemuan nanti akan di screenshot buat laporan ke Pak Sapar. Terus nanti untuk absensi yang di LMS langsung konfirmasi ke Pak Sapar aja. Nanti untuk absensi yang praktikum mungkin nanti di akhir. Nanti untuk tanda tangan ya, saya tanda tangan yang praktikum. Mungkin nanti di akhir. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak buat permulaan aja gitu, awal-awal aja, prolog gitu. Perkenalan. Oke, kalau nggak ada, sebenarnya sebelumnya saya mau nanya dulu ke apa ini, saya menggilnya takutnya ada yang lebih senior dibanding saya.
Eh, saya nanya dulu ke teman-teman di sini dari kelas karyawan. Eh, udah pada install semua kan ya yang kemarin Node.js-nya? Udah aman semua ya untuk Node.js? Ada yang terkendala nggak pas proses instalasinya? Atau sekarang mungkin belum nge-install gitu? Ada nggak? Oke, Mas Fikri ya, Mas Fikri Maulana belum install. Ada lagi yang lain yang belum install? Saya juga belum. Belum, Mas Ajib Firmandi juga belum ya? Nah, sekarang kalau misalkan yang belum install, silahkan install dulu untuk Node.js-nya. Linknya saya kirim di kolom chat ya, komentar. Nah, silahkan di-download dulu. Nanti pilih yang versi LTS-nya. Nanti kita ada lagi nggak? Tadi baru 2 orang yang belum install. Sisanya berarti udah ya, udah semua install ya. Kalau yang selain yang belum, berarti kita bisa langsung lanjut buat praktikumnya. Gitu. Nah, nanti juga kalau yang ketinggalan, nanti insya Allah mungkin saya kirimkan modulnya, maksudnya tahap-tahapnya sih, tahap-tahap untuk gimana sih cara bikin chatbot WhatsApp-nya, menggunakan chatbotnya gitu. Nanti insya Allah saya buatkan, terus nanti saya bagikan ke ini dari yang karyawan. Karena kan ya nggak bisa dipaksain juga seharian udah kerja terus harus masih ikutan praktikum dan ya luar biasa banget lah gitu. Nah, oke. Baik, kalau misalkan udah install semua, sekarang kita mulai praktikumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang udah install silahkan buka Windows Explorer ya. Di sini ya. Ada kan ya, share screen saya ada kan ya, muncul ya? Ada Bang. Nah, ada ya. Nah, sekarang silahkan buat folder di sini, di data F. Mungkin yang kalian mau bikinnya di dokumen juga boleh, mau bikinnya di picture juga boleh, mau di video lokal disk D atau itu nggak masalah, nggak jadi masalah ya. Nah, silahkan dibuka lokal ini ya, di direktorinya. Nah, di sini kita buat folder. Oke, klik kanan, kemudian buat folder. Misalkan nama foldernya, saya udah buat nama foldernya praktikum karyawan underscore RPLL. Nah, ini ya, buat folder, misalkan nama foldernya praktikum underscore karyawan underscore RPLL. Nah, untuk hurufnya mau kecil semua, mau besar semua itu nggak jadi masalah. Artinya buat folder. Oke, kalau sudah buat folder, buka folder ya. Nah, kalau udah buka folder, gimana? Udah buat folder, sampai buat folder gimana? Udah nih, buat folder. Udah. Ikutin ya sambil ini. Ya, kalau misalkan kecepatan bilang aja, atau misal ada yang ketinggalan bilang aja, nanti diulang kok, santai aja. Oke, kalau udah, misalkan di dalam kita buka folder yang tadi dibuat, praktikum karyawan RPLL, kita buat lagi folder misalnya di dalamnya. Kita buat, misalkan namanya chatbot dalamnya, chatbot WhatsApp. Kita buat folder dalamnya namanya folder chatbot WhatsApp. Oke, kalau sudah bikin folder chatbot WhatsApp, saya mau nanya dulu ke teman-teman. Di sini rata-rata pakai
text editornya apa? Sublime kah atau Visual Studio Code kah? Rata-rata biasanya pakai apa? Pasti rata-rata pakai ini ya, Visual Studio Code ya. Kalau yang agak enteng pasti pakainya Sublime ya. Nah, kalau udah, itu silahkan buka text editor ya. Mau pakai Sublime boleh, mau pakai Visual Studio Code juga boleh. Nah, setelah itu kita buka projectnya. Klik di sini. Kalau mungkin saya di sini pakai Sublime ya, karena enteng, jadi saya pakainya Sublime gitu. Terus di sini kita buka, pilih file, kemudian open folder. Pilih open folder. Nah, pilih ke folder yang tadi dibuat. Pilihnya yang chatbot WhatsApp tadi. Masuk ke folder praktikum karyawan, kemudian buka folder chatbot WhatsApp. Oke, terus select folder. Nah, nanti kalau misalkan udah, nanti tampilannya kayak gini. Gimana? Sampai sini bisa mengikutin? Gimana? Ada yang ketinggalan nggak? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi si folder ini folder project kita buat kedepannya, namanya folder chatbot WhatsApp. Jadi nanti segala macam codingan, terus modul, package-nya nanti kita akan simpannya di sini. Gitu. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita akan install yang namanya npm dulu. Kita akan install package, npm install package. Nah, untuk menginstalnya, mungkin ada yang pakai Visual Studio Code. Kalau yang pakai Visual Studio Code, silakan dibuka terminalnya. Mau terminal dari bawaan Visual Studio Code-nya mangga. Mau terminal misalkan ada yang pakai Git, berarti kalau mau pakai terminal dari Git juga mangga. Atau mau pakai yang PowerShell juga mangga. Gitu. Nah, di sini saya coba pakai jawabnya lewat ini ya, lewat komentar ya. Oke, yang pakai VS Code berarti pakai ini aja ya, pakai terminal bawaannya si VS Code-nya. Tinggal dibuka terminalnya, bisa langsung pakai ininya CTRL backtick ya, kalau yang tahu. Oke, lanjut ya. Buat yang pakai Sublime, ini saya buka terminalnya pakai command prompt. Ketik di search-nya di sini di Windows-nya CMD atau command prompt nih yang ini. Command prompt. Nah, nanti kan akan kebuka suatu terminal ya. Nah, di sini kita pindah directory dulu. Pindah directory ke folder si chatbot WhatsApp ini. Pindahnya berarti F.2 karena tadi di directory F, kemudian CD. Ini disesuaikan ya, kalau misalkan yang di komputernya itu disknya disk D berarti D.2 atau E berarti E.2. Nah, CD itu change directory, itu pindah directory kemana? Ke praktikum karyawan RPLL. Nah, sini. Pindah directory ke sini. Kemudian pindah lagi sekali lagi ke yang chatbot. Nah, sekarang berarti si command prompt ini itu udah ada di directory praktikum karyawan, ada di F, kemudian masuk ke praktikum karyawan RPLL, kemudian masuk ke folder chatbot WhatsApp. Oke, bentar ya, saya copy dulu biar di
Oke. F.2, kemudian CD ke praktikum karyawan RPLL, kemudian CD lagi ke chatbot WhatsApp. Nah, oke, sampai sini semuanya bisa mengikuti ya. Bang, kok yang gue nggak kebaca ya? Oke, bentar ya. Boleh share screen deh kalau kayak gitu. Silakan. Susah bang share screen-nya. Ini joinnya di HP bukan? Iya, nggak apa-apa pak. So, nggak apa-apa, ini dibantuin. Kalau join di dua device, misalkan joinnya di HP sama di laptop, join lagi aja, login lagi aja di ini ya, di laptopnya. Nanti share screen. Gimana tadi, siapa sih yang error tadi? Yang nggak bisa. Gimana tadi? Udah ya berarti bisa nih, serius. Lanjut bang, salah penulisan. Oh salah, oke siap, lanjut ya. Siap, thank you. Oke, udah ada lagi ya, share screen-nya udah muncul lagi ya. Yang terminal ada kan kelihatannya. Oke, sekarang kita udah masuk ke folder F, terus praktikum RPLL, kemudian di folder chatbot WhatsApp. Nah, nanti sekarang langkah pertamanya kita akan install yang namanya package. Jadi package ini untuk ngatur nanti library-library yang akan kita pakai ke depannya. Gitu. Nah, untuk ngeinstallnya itu tinggal silahkan diketik npm install terus package. Ya, harus masuk dulu ke folder chatbot WhatsApp ya. Jangan sampai ngeinstall npm package ini di luar si folder. Harus di dalam folder chatbot WhatsApp ini. Oke, cara installnya silahkan ketik npm install package. Kemudian tinggal di enter. Nah, kalau sudah di enter, silahkan tunggu dulu sebentar sampai proses instalasinya beres. Oke, sambil nunggu instalasi, Mas Fikri Maulana mau share screen biar dipandu dulu, biar sama semuanya. Oke, silahkan. Ditunggu. Oh, masnya bikinnya di ya? Bisa agak di zoom, Mas? Ininya, layarnya mungkin. Kurang kelihatan. Di terminalnya. Bentar. Oke, udah kelihatan, udah.
sekarang ini ada di di E ya, di E kuliah RPL lanjutan, kemudian praktikum RPLL, CD chatbot WhatsApp. Ketik di terminalnya chatbot WhatsApp. Enter. Salah, itu typo mas. Sesuaikan dengan nama folder yang dibuatnya itu tuh, yang chatbot WhatsApp itu. Oke, nah sekarang udah masuk ke dalam folder chatbot WhatsApp. Nah kalau udah, tinggal diinstal nih mas, yang npm install package itu. Tinggal diketik aja di terminalnya npm spasi install spasi package. Ini yang saya dikirim di chat link apa, chat message di Google Meet-nya. npm spasi install, L-nya kurang 1 mas. Ya, oke. Package. Oke, sip. Tinggal di enter. Sip. Nanti tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini udah selesai. Oke. Udah mas ya, berarti udah selesai nih. Oke, saya share screen lagi. Oke, nah kalau misalkan sudah, nanti dia akan ini ya, ada tulisan sini added one package from contributor and outdated one package bla 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 gitu. Nah nanti di dalamnya itu kalau kita buka di si folder chatbot WhatsApp-nya itu udah ada satu folder dengan satu file. Itu ada folder node modules, kemudian ada file yang namanya package log.json. Nah, itu. Oke, sampai sini semuanya udah sampai sini kan ya, proses instalasinya udah selesai ya? Atau ada yang belum? Masih ada yang belum? Kalau ada yang belum ditungguin, gimana? Udah semua? Sampai dibuka di ininya ya, di apa, text editor ya, itu udah ada folder node modules, kemudian ada file namanya package log.json. Udah ada? Bang, tadi yang install npm itu yang kayak gimana sih? Coba lihat CMD-nya bang. CMD-nya ya, yang ini nih. Mana ya? Yang ini nih, npm install. Udah nggak kelihatan nggak? Atau lihat di ini nih, di komen di chat Google Meet-nya udah saya kirim di situ. Gimana? Udah bisa? Bang, saya pas npm gagal, kenapa ya? Boleh, silakan saya screen kalau ini. Jadi mas siapa yang pas npm gagal? Silakan saya screen aja mas. Ini ya kalau online ya buat ngebenerinnya paling saya screen gitu. Jadi maaf kalau misalkan agak-agak lama. Ada nggak bang? Nggak muncul. Pilihnya yang ini, presentasikan seluruh layar. Pilihnya yang itu mas, biar muncul. Ada nggak? Ini masnya joinnya di HP ya? Iya bang, laptopnya nggak ini.
Oh ya udah nggak apa-apa. Kameranya arahin ke ini aja ke apa? Kalau nggak berarti on cam aja. Kalau kayak gini on cam aja. Terus eh Kak, Ini bang, nah ya gitu. apa tuh bang? Bentar. Eh ini koneksi ke internet nggak komputernya? Enggak sih bang. Harus connect dulu ke internet. Oh, Harus nyambungin ke internet. oke oke bang. Oke, siap. Ya, Nanti kalau thank you. misalkan ini lagi aja ya. Oh siap bang. Oke, siap. Oke, thank you. Ya bang, Oke, thank you bang. yang lain gimana? Aman ya? Berarti Bisa bang. oke, bisa ya. Oke, makasih. Oke, kita lanjut. Oke, kalau sudah install package-nya, sekarang kita coba lihat dulu dokumentasi dari si modul yang akan kita pakai. Silakan buka Google-nya, terus silakan di search itu chatbot WhatsApp, chatbot WA atau chatbot WhatsApp Node.js GitHub dari yang Pedro Star. Nah, ini saya kirim linknya di ini ya, di chat Google Meet-nya. Nah, itu linknya yang di chat Google Meet-nya ya, link dari si modul yang akan kita pakai. Nah, ini GitHub, link GitHub-nya, kemudian nih, dia ngasih cara, ngasih penjelasan di sini. WhatsApp API client that connect through the WhatsApp web browser app. It use Puppeteer and real instance of WhatsApp web to avoid getting blocked. Nah, terus di sini ada quick links-nya. Dia ada nyediain guide atau gimana cara pakainya. Terus ada dokumentasinya, ada GitHub sama npm. Nah, di sini juga ngejelasin installation. Cara ngeinstalnya itu kita tinggal ketik aja di terminal tadi npm i whatsappweb.js. Nah, tapi dia ada keterangan di sini. Please note that version itu harus lebih dari 12. Jadi minimal yang harus dipakainya itu Node.js-nya itu versi 12 yang kemarin tuh yang di download, kan ada yang 16 ya kalau nggak salah sekarang tuh ya. Sekarang versi 16. Oke. Nah, sekarang silahkan diketik yang ini npm i whatsappweb.js di terminalnya. Saya kirim komennya di ini ya, di Google Meet. Nah, silahkan ketik di terminalnya tadi, masih di dalam folder yang chatbot WhatsApp ya. Ketik yang tadi npm i whatsappweb.js. Oke, kalau udah tinggal di enter. Nah, tunggu dulu sampai proses instalasinya lagi selesai. Nah, ini kalau yang internetnya cepat, ini instalnya juga cepat sih. Soalnya selain dia install bukan install, download si ini ya, si WhatsApp web ini modulnya, dia juga kalau nggak salah otomatis ngedownload yang namanya Chromium kalau nggak salah. Jadi agak-agak lama. Tergantung dari koneksinya masing-masing kalau download ini.
buat install modulnya ini ya, npm i WhatsApp web.js yang di komen. Silahkan di copy terus di copy di terminalnya terus di enter. Nah ini nih maksudnya tuh, dia download yang namanya Chromium. Lumayan ini 161 MB. Tergantung koneksi internetnya jadinya. Tapi cuma sekali aja download si Chromium ini. Nanti setelahnya nggak perlu download lagi. Oke, sampai sini ada yang udah selesai belum instalasi si modul chatbotnya WhatsApp web ini? Nah, nanti kalau udah tampilannya kayak gini nih. 11 package are looking for founding. Ya udah, berarti udah nambahin nih 11 package dalamnya. Oke, Mas Naufal udah, katanya yang lainnya gimana? Udah selesai install si npm i WhatsApp web.js-nya? Oke, 10 package nggak apa-apa. Cuma 10 ya udah nggak apa-apa. Yang lainnya gimana? Bang, kok saya tulisannya panjang banget ya? Ya coba gimana? Share screen aja, Mas Andika, enggak? Nah, ya. Ya. Oh iya, kata Pak Sapar nanti silahkan cek LMS-nya ya, katanya, buat absensi yang gitu. Ini bang, udah kelihatan belum? Silahkan, bentar. Nah udah ada. Oke, ke bawain lagi terminalnya. Kayaknya ini belum selesai deh instalasinya. Oh, ditunggu aja. Ya coba diulangi lagi aja. Nah, Ya, tunggu dulu.
Oke, yang lainnya kalau misalkan udah ditunggu dulu ya, nanti biar bareng-bareng habis ini kita langsung mulai coding. Bang, gue ketinggalan bang. Ya, ketinggalan ya, ada ketinggalannya yang mana yang mana. Share screen aja, Mbak. Oke, Itu apa lagi? npm install package udah ya. Sekarang ini nih, yang ketik npm Apaan bang? npm pm spasi i spasi WhatsApp strip. Ini strip ya? Apa sama dengan sih? Strip kan? Strip web.js. Web.js. Nah, oke. Tinggal di enter. Itu sama dengan deh. Sama dengan ya itu ya. Oh strip ya? Strip. kayak ada dua tapi ini satu. Apa layarnya? Ya ini sama dengan salah. Pakai strip. Nah, oke, ini lagi proses instalasi ya. Nanti tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nanti kalau udah selesai, ya balik lagi ke ke terminal yang awal yang nggak ada tulisan apa-apanya. Pokoknya tunggu aja dulu sampai prosesnya selesai. Berarti udah ya bang? Ya, tinggal tunggu dulu aja. Oke, bentar ya, sambil nunggu paling 3 menit lagi. Insya Allah berarti yang lainnya nggak ada yang ketinggalan kan ya? Insya Allah nggak ada ya. Kalau yang mungkin yang kerjanya udah di bidang IT ya, apalagi udah familiar dengan Node.js pasti cepet ngertinya gitu. Kebetulan saya baru pertama kali coba buat pindah ke JavaScript, jadi masih buta sebenarnya buat coba mahamin sintak dari si chatbot ini, soalnya kan dia dasarnya kan JavaScript ya, jadi masih agak-agak kalau ada error masih susah sebenarnya. Tapi insya Allah lah, semoga yang saya tahu pasti saya ini ya bagi insya Allah.
Bang, maaf bang. Oh iya, kenapa, Mas? Oke, bentar. Ini mana? Itu nge-stuck ya dia ya, nggak mau jalan lagi ya? Iya bang nih sama nih. Oke, kalau misalkan Gue juga gitu bang. yang nge-stuck gitu di CTRL-C dibatalin downloadnya, terus ulangi lagi. Jadi memang koneksi internetnya harus stabil sih dia kalau download ini. CTRL-C dibatalin downloadnya. Bang kita berarti nggak perlu ngulang dari install paket. Nggak usah langsung balik ke yang WhatsApp web.js-nya aja gitu. Nggak usah dari awal npm install package, nggak usah. Kalau yang kayak tadi kayak gitu berarti diulangi lagi aja si instalasinya. Tapi dari yang npmi terus WhatsApp web.js-nya sampai dari situ aja. Oke, berarti yang lainnya aman ya. Oke, kalau sudah buka lagi balik lagi ke terminal. Sekarang ketik di terminalnya itu npm init. Di terminalnya npm init. Kemudian setelah itu di enter. npm init enter. Nah, sini ada namanya package name chatbot WhatsApp, langsung di enter aja. Kemudian dari versi itu tinggal di enter, deskripsinya kita isi chatbot misalkan WhatsApp. Terus entry point-nya biarin aja index.js untuk entry point-nya. Test comment-nya kosongin. Git repository-nya kosongin. Keyword-nya misalkan chatbot. Footer-nya silakan nama masing-masing. Enter, kemudian ini it is okay, request. Nah, sampai sini silahkan dibuat ya. Halo, gimana? Bisa yang npm init? Ketik di terminalnya yang tadi ya, npm spasi init. Oke, bentar. Oke, bisa Mas Novel, makasih Mas. npm init, kemudian nanti sebenarnya tinggal di next aja sih. Kalau nggak diisi pun nggak apa-apa. Tinggal next aja terus. Nanti ada tulisan this is okay, yes, pilih aja yes, ketik lagi ulang. Oke, sampai sini ada yang, oh ya kenapa Mas? Bang maaf nanya mulu nih.
Ya siap nggak apa-apa. Kan udah npm init, terus muncul package name dalam Ya, kurung chatbot. Terus apalagi Bang, itu ketinggalan. Saya lagi banyak. tinggal di enter aja Mas. Enter lagi langsung. Nanti kan kalau Version. udah di enter version kan, di enter lagi Ah, aja. enter. Terus description kan, Description. ya isi aja chatbot WhatsApp gitu aja. Oke. Oke. Terus entry point, Ya. ya diamin aja index.js, enter lagi aja. Test comment. Kemudian test comment, enter aja lagi. Git repository, enter aja langsung. Keyword. Keyword boleh diisi, boleh enggak. Kalau mau diisi apa mungkin chatbot boleh. Kemudian author ya, autornya pembuatnya siapa, boleh nama masnya. Kemudian tinggal di enter aja, license kan, Ya. di enter lagi aja. Yes. Nah terakhir yes, udah. Oke. Ya. Oke, sampai sini sudah ya semuanya ya untuk yang npm init. Sekarang kita langsung buat codingannya. Oke, udah muncul lagi ya. Nah, tadi kita ngebuat yang namanya ini nih, file yang npm init itu kita ngebuat file yang namanya package.json. Nah, ini ada keterangan dari aplikasi yang kita buat nih. Namanya apa, versinya berapa, kemudian deskripsinya apa, mainnya yang tadi ya entry point, kemudian ada dependency atau package-nya nih, ada apa aja. Ini ada modulnya, WhatsApp web.js-nya, kemudian ada author yang ngebuatnya siapa. Nah, oke, sekarang kita buat file di sini, di dalam folder chat buat WhatsApp, buat file yang namanya Bang, ya kenapa? kok saya nggak selesai-selesai ya dari tadi loadingnya? Mana coba? Di share screen aja. Bentar. Kelihatan nggak Bang? Nggak ada sih, belum. Oh belum. Ya. Nggak bisa ya? Pilihnya yang presentasikan seluruh layar. Nih. Iya. Oke, di ini aja, di CTRL-C coba. Di data. Udah tadi. Ini Y. Terus diulangin. Ya, coba sekali lagi. Bentar.
Oke, nanti Tuh kalau di sininya terus. Tadi juga di sini terus. di sini Iya. coba dibatalin sekali lagi. Bentar, dibatalin. Iya. Terus buka folder yang si chatbot WhatsApp. Iya. Nanti kan di dalamnya ada file ya. File bentar, ada folder di dalamnya itu. Nah, yang folder node modul sama package log.json-nya itu dihapus. Nah, setelah dihapus, coba diulangi lagi dari npm install package dari situ. Oh, oke Bang, dicoba dulu ya. Ya, nanti setelah di npm install package, langsung ke npm iwhatsappweb.js-nya lagi. Gitu ya. Oke. Oke, Kasih. yuk mari sama-sama. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut silahkan buka text editor ya. Terus buat file namanya index.js. Namanya index ya, index.js. Oke, kalau sudah buat file, kemudian kita mulai coding sekarang. Bentar, biar silahkan codingannya diikutin ya. Kelihatan nggak atau kekecilan? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Kelihatan ya. Atau sebentar, biar cepat saya copy paste aja dari yang reguler. Bentar ya. Bang maaf ketinggalan tadi habis keluar bentar. Tadi buat file index apa? Buat file namanya index.js. Ya udah habis itu. Habis itu bentar, ditunggu dulu. Langsung mulai ngoding kok bentar. Oh iya siap. Kirain udah lanjut. Bentar. Abang, itu gimana lagi? Itu udah sampai mana? Nge-lag. Udah dihapus kan? Apanya? File yang di ini ya, di apa? Folder chatbot WhatsApp-nya.
Folder yang mana sih Bang? Kan di nah saya share deh. Oh ini ya, ini lagi saya. Sok mangga nggak apa-apa saya Frit. Bentar Bang, like. Iya, maaf. Ini gimana lagi? Ini ini aja, yes, diketik yes. Diketik. Iya, diketik yes. Gini. Ya, enter. Terus? Oke, kalau udah buka codingannya. Buka codingannya. Buka text editornya. Mbaknya pakai apa? Pakai Sublime. Oke, buka Sublime-nya berarti nggak apa-apa. Bentar. Buka Sublime-nya, terus buat file ya, namanya index.js. Oke, bentar. Oke. Saya ada yang lupa. Sebelum mulai coding, install dulu. Servernya udah ada lagi kan ya? Install dulu QR code. Kan nanti si chatbot WhatsApp ini tuh kita kan nge-scan QR. Nah, untuk nampilkan QR-nya itu pakai package lagi namanya QR code terminal. Nah, silakan ketik balik lagi ke terminal ya. Maaf, ada yang kelupaan. Buka terminalnya lagi. Terus ketik npmi spasi save QR code dan terminal. Diinstal ya, namanya QR code terminal. Saya copy paste ke Oke, saya copy ke chat ini ya. Silahkan diinstal dulu yang namanya buat index.js pakai new type yang apa Bang? New type new type gimana maksudnya nih Mas Wekri? Nanti install ini ya, npmi kemudian strip save QR code terminal. Bang. Ya. Nah, tadi saya baru selesai downloadnya. Yang dapat 10 package itu gimana Bang? Langsung ketik ini nih, npm init. Ketik npm terus init. Nanti kalau udah npm init langsung ini aja, install npm install QR code. Init tuh tulisannya gimana Bang? init. Ini nih. Oh. npm init. Habis itu apa? npm install. Langsung kalau udah nanti kan langsung di enter aja npm init terus enter. Nanti kan dia minta ini ya isian kayak ini nih. Package name. Ya package name terus
tinggal di enter aja package name-nya, enter, kemudian version Sampai yes ya. enter aja ya sampai yes. Tuh. Oke. Oke. Nah, kalau sudah buat semuanya, saya tadi ada yang kelupaan. Silakan di ini nih, diinstal yang ini, npm i save QR code terminal. Yang ini ya. Saya lupa tadi. Oke. Cara buat filenya gimana Bang? Cara apa? Cara buat filenya. Iya. Oke, silakan mbaknya share screen aja. Tadi siapa ya yang apa hapus folder apa gimana sih tadi? Ada yang ketinggalan ya? Iya bang, belum juga. Ya udah habis ini di share screen aja ya. Masih kayak tadi gitu. Oke, nanti dilihat dulu bentar yang Mbak ini dulu, Mbak Rizky dulu. Nah, ini kan udah ya. Terus CTRLS. Ini bentar. Ya langsung CTRLS sim. CTRLS. Simpan di ini Mbak, di folder yang tadi di dalam chatbotnya. Di D, terus masuk lagi dalam folder chatbotnya. Nah, udah di sini. Kasih nama filenya index.js. Ya, save. Oke. Nah, coba mbaknya klik yang ini nih, yang chatbot WhatsApp di sebelah kiri. Klik. Nah, itu kan ada tuh nama filenya ya. Index.js. Oke, udah. Tadi siapa yang itu? Iya bang. Ya, sok. Saya. Ini sedang mencoba dari awal sih. Amanat dari Pasapar katanya buat presensi udah bisa ya di LMS. Silakan untuk absen. Oke. Udah install ini ya semuanya. Sambil lanjut aja ya. Yang install QR code terminal udah semua ya. Nah, kalau sudah install QR code terminal, sekarang balik lagi ke file index.js-nya. Share screen-nya udah ada ya, udah kelihatan ya. Codingannya kelihatan nggak? Kurang gede nggak? Kelihatan Bang. Kelihatan ya. Nah, itu kita ini pertama saya jelasin sedikit. Jadi kita require tuh kita manggil dari si modulnya tadi, modul si WhatsApp web.js-nya. Kemudian kita juga manggil
si package QR code terminal. Nah, itu kita simpan di dalam variabel yang namanya QR code di sini. Kemudian kita buat instan baru yang namanya klien. Jadi beda ya. Di sini kliennya itu C-nya kapital, tapi yang di sini C-nya kecil. Nah, terus kita buat untuk generate QR code-nya. Nah, ini fungsi untuk buat generate QR code-nya. Terus ini fungsi untuk menampilkan pada saat kliennya ready. Nanti akan ada tulisan di terminal itu client is ready. Kalau misalkan kita udah nggak scan QR code-nya. Nah, fungsi untuk membalas pesannya itu di mana? Itu ada di sini, client message. Jadi misal contoh, ini ada namanya message body. Jadi kalau misalkan ada message body, ya ada pesan masuk yang isi pesannya itu ping, dia akan otomatis ngebalas pong. Atau if else ya, else if di sini, kalau misalkan pesannya itu hi, maka dia akan jawabnya halo. Nah, silahkan ini diketik dulu di file index.js-nya. Nanti saya screenshot terus minta tolong disebar ya, bentar. Silahkan untuk diketik di file index.js-nya. Atau biar cepat, biar nggak usah ngetik, kita langsung copy sini aja lah di komentar. Biar cepat. Oke, sambil nunggu silahkan di copy paste aja dari codingan yang ini. Atau kalau mau ngetik biar terbiasa juga boleh, silahkan.
Gimana? Udah diketik, lagi ngetik atau di copy paste nih? Yang tadi ketinggalan gimana? Bisa nggak? Buat codingannya udah saya ini ya, di copy paste di eh, chat Google Meet-nya. Jadi silahkan di copy paste aja. Oh, gimana semuanya? Oke, udah selesai ngetiknya? Udah Bang. Udah ya? Udah semua ya ngetiknya? Oke, kalau udah selesai ngetik, silakan buka terminalnya, balik lagi ke terminal. Terus ketik node index buat menjalankan si file indexnya tadi. Node index, terus node index jalankan. Nanti dia akan muncul QR code. Tunggu, emang agak-agak lama. Dia nanti akan generate QR code. Dan nanti kalau misalkan, nah ini muncul nih QR code-nya, silahkan di-scan pakai HP. Lewat kan di WhatsApp tuh ya, ada yang namanya perangkat tertaut ya. Nah, di yang perangkat tertaut itu, tambahkan tuh tautkan perangkat, terus scan QR code-nya. Nah, nanti setelah itu udah selesai. Sampai sini berarti si chatbot WhatsApp-nya udah berhasil. Nah, gimana cara ngecek berhasil atau enggaknya? Otomatis atau enggak balasan pesannya? Nah, silahkan kalian misalkan dari si A ke si B misalkan. Tadi kayak misalkan contoh ya Mas, siapa ya di sini? Sama Mas Fikri misal. Dia ngirim pesan ke Mas Dudi misal. Tapi isi pesannya dia harus sama kayak gini. Dia soalnya sifatnya case sensitive.
dia akan beda ngebacanya antara ping P-nya besar dengan dengan P-nya kecil. Itu akan dianggap dua pesan yang berbeda. Gitu. Bang, kalau error itu apa, Bang? Oke. Errornya kayak gimana? Silakan coba share screen. Errornya kayak gimana? Nah, yang enggak kayak Mas Fikri bentar ya. Yang enggak jalan bentar. Coba diketik node index. NPM i QR code terminalnya. Coba di CTRL-C lagi, dibatalin dulu. Udah belum? Oh, udah ya. NPM i QR code terminal. Oke, udah ternyata. Coba ditunggu dulu. Nah, ini ada tuh QR code-nya. Berarti tinggal di-scan aja lewat WhatsApp. Iya, Bang. Oke. Tadi Mas siapa yang nggak bisa lagi? Mas Fikri. Silakan Mas, kalau mau share screen. Nah, coba berkirim pesan deh kalau misalkan udah. Itu tapi tergantung ini ya, tergantung dari si message body-nya. Oke, mana Mas? Oke, NP. Node index, node index. Udah install ini belum? QR code terminalnya? Udah ya? Oke. Kayaknya ini kurang ini deh, kurang penutupnya. Codingannya kayak kurang penutup. Di save dulu Mas, di save dulu filenya, belum di save. Nah, oke, udah. Nah, itu udah ada tuh QR code-nya, silahkan di-scan Mas. Nanti coba dikirim pesan. Ada yang udah bisa berkirim pesan nggak? Misalkan dari siapa ke siapa gitu. Ini yang lainnya gimana? Udah bisa Bang. Udah bisa ngirim pesan bisa, Mas Andika? Bisa, Bang. Oh, bisa, oke, sip. Yang lainnya QR, scan QR code bisa? Sampai nge-scan dulu ya, scan QR code. Oke, setelah Saya ini belum ini nih, error. Oke, benar ya Mas ya. Ini Mas Andika kalau misalkan setelah di-scan, dia kan udah selesai, artinya si chatbot WhatsApp-nya itu udah aktif, udah jalan. Nah, dilihat di codingan. Sebentar, saya sambil share screen. Nah, di sini di codingan itu ada yang namanya client on message, ya kan? Terus di dalamnya ada if, ada kondisi. Kalau misalkan
eh, message body yang dikirimkan, ya message body itu pesan yang kita terima gitu. Ada pesan masuk ke kita, itu isi pesannya itu ping, ya maka dia akan ngejawab otomatis jawabannya itu pong. Kalau misalkan ada kondisi lagi, else if lagi, kalau misalkan ada yang ngirim pesan ke kita, isi pesannya itu hi, maka dia akan otomatis jawab halo. Gitu. Nah Bang. untuk ngeceknya, silahkan nanti saling kirim pesan nih, misalkan yang tadi Mas Fikri sama siapa gitu. Tapi dia ini pesannya sifatnya case-nya sensitif. Jadi dia akan beda ngebaca antara ping P gede, P kapital kayak gini nih, dengan P-nya yang kecil, yang non kapital. Dia akan beda. Atau kalau misalkan mau, silakan tambahinnya kayak gini, pakai operator ternary lagi di sini. Jadi sama dengan, karena kan biasanya kalau di HP itu kata pertamanya typingnya itu pasti kapital ya. Bisa sih diatur dengan biar nggak jadi kapital sih. Cuman rata-rata orang-orang pasti huruf pertamanya kapital. Nah kalau kayak gini, saat dia kirim pesan ping P-nya kecil atau ping dengan P-nya kapital, dia masih akan tetap balas dengan pong atau sama dengan yang di sini juga bisa. Message body sama dengan selanjutnya jadi hi gitu. Jadi silakan aja bisa dikreasikan di sini ya, di kondisi. Pakai kondisi misalkan kirim pesannya apa, jawabnya apa, kirim pesannya apa, jawabnya apa. Itu. Jadi kalau misalkan udah selesai di scan, silakan dicoba. Bang, Oke, mau nanya. apa? Ya. Kalau itu tadi kan diubah di codingannya. Ya. Kalau di save itu yang di HP ikut berubah nggak? Kalau di save di HP ikut berubah atau enggak, dia masih akan ngebaca yang lama dulu. Nah, harus kalau ya harus di scan ulang. Kita harus matiin dulu kan tadi di terminal tuh. Terminalnya kita CTRL-C dulu, kill dulu terminalnya, matiin dulu. Baru di not index lagi. Nanti kan akan muncul tuh QR code yang baru. Terus kita scan ulang. Oh iya, kasih. Oke. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin insya Allah kita akan tanganin yang seperti itu. Jadi pakai yang namanya session, hampir mirip sama kalau pakai WhatsApp yang diinstal di laptop atau di komputer, mau itu yang aplikasinya atau di browser. Kita kan kalau misalkan di yang browser itu kita scan sekali, kalau selama kita nggak keluarin gitu di HP kita, saat kita buka browsernya lagi, dia kan langsung otomatis nyambung ya. Nah itu pakai yang namanya session. Itu nanti kita tangani ke depannya. Nah, untuk sekarang, pertemuan sekarang minimalnya udah bisa scan dan udah bisa kirim pesan dan balas otomatis sesuai dengan yang tadi message body-nya apa. Itu. Gimana yang lainnya? Tadi berarti udah ada ya beberapa yang bisa. Yang lainnya ada yang error. Tadi siapa ya? Ada yang error ya? Siapa ya? Ada nggak? Gimana yang lainnya?
atau ketinggalan, mungkin terlalu ketinggalan jauh jadinya. Coba ini aja ya, saling berkirim pesan kalau udah bisa di-scan. Nah, kalau mau berkreasi tadi bisa lewat message body-nya. Di client on message, terus message body-nya kondisinya apa. Tinggal tambahin lagi aja, tinggal tambahin else if lagi. Tuh. Bang mau nanya, tadi kan Ya. nggak connect ke Google Meet, jadi ngetik manual. Ini kayaknya tutup kurungnya kurang 1, cuma saya cari-cari nggak nemu. Bila tolong bantu nggak, Bang? Oke, boleh, silakan. Pilihnya yang share screen-nya seluruh layar, Mas. Nggak ada, soalnya nggak muncul ini. Oh ya, siap. Oke, bentar. Client, ya. Coba Mas di running dulu, lihat errornya di line berapa terminalnya. Nah, line itu berapa? 29 ya? Coba lihat line 29. Ini kuda poni nih. Itu kurang kurawal ya, tutup kurawal 1 ya. Nah, kelihatan ini. Di line 29 Mas, itu errornya kurang 1 tutup penutupnya. Biasanya di atasnya sih kalau kayak gitu. Siap, Bang. Ya. Kalau susah tinggal di ini aja ya, di copy aja di linknya kalau misalnya ini. Gimana yang lainnya? Aman ya? Bisa semua? Oke, Mas Nova bisa. Oke, sip. Nanti kalau yang ketinggalan, kalau mau nanya boleh nanti via WhatsApp, atau nanti kalau misal saya ini, insya Allah saya buatin ininya sih, langkah-langkahnya, step by stepnya dari mulai kemarin instalasi node-nya, terus sampai ke bagian autentikasi, sampai bagian session. Tapi insya Allah saya kalau udah selesai paling nanti saya kirim, jadi nanti berkali-kali. Bisa berkreasi juga di bagian client on message-nya. Ini ada yang ini nggak keluar nggak dari Google Meet-nya? Soalnya nanti bentar mau di screenshot. Ya, nanti insya Allah kalau udah selesai ininya, modulnya dibagiin. Jadi langkah-langkahnya aja sih, nggak sampai mendetail banget. Paling step by stepnya, pertama ngapain, kedua, terus gitu-gitu. Soalnya kan ya namanya pas karyawan udah seharian kerja, malam-malam suruh praktikum dan harus paham semuanya, kayak wah capek banget pasti kan. Oke, mungkin itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau share screen lagi? Takutnya masih ada yang error, mungkin ada yang pengen dibenerin sekarang.
Ini Bang, coba. Oke, silakan. Oke, mana errornya? Coba ke paling bawah, Mas. Sekali lagi coba di note index lagi, sekali lagi. Udah install ini belum? Yang QR code itu. Udah ya? Oke. Cannot find module. Coba diklik yang package.json, Mas. Oh, ini belum di-save filenya. Tuh dikasih tahu tuh. Itu file index salah. Coba itu save dulu. Belum di-save kayaknya ada ini. Filenya. CTRLS di sininya. Di filenya klik dulu di atas file indexnya, terus CTRLS. Ini kayaknya belum di-save, soalnya ininya masih tanda di atasnya masih bulat nih, belum X. File, save file. Filenya ini kayaknya belum di-save deh. CTRLS di sininya. Nah, baru not index. Bukan di sini deh, di apa sih ini? CTRL-C dulu, keluarin dari sini. FADI search. CTRL-C aja Mas di sininya. Nah, not index. Oh, masih ya. Itu file indeksnya di luar folder chatbot. Oh iya iya. Oh iya benar. Pindahin dulu berarti filenya. Oh iya, ini di luar folder. Nggak lihat. Dipindahin aja Mas folder ini ya. Kan ini kan ada file ya, index.js. Lewat ini aja, lewat apa? Lewat Windows Explorer-nya. Buka Windows Explorer-nya deh. Ini nih yang apa sih? Dokumen. Windows Explorer tuh dokumen. Nah, itu. Terus keluar praktikum RPL. Keluar. Nah, itu kan ada index. Masukin ke dalam folder chatbot. Nah, jangan nggak usah dalam folder, nggak usah, di luar aja. Oh, ini Visual Studio Code-nya keluarin dulu. Jangan bisa kalau ini. Apa tuh, ada file yang belum di ini nih. Oh, apa itu? Foldernya hapus ya.
Nah, sekarang buka lagi. Di save dulu filenya. Masih smartphone ya. Coba di package.json-nya Mas, diklik. Ini udah ada tapi ya si WhatsApp web.js-nya. Oh. Kayaknya pas ini deh, pas nge-install ini codingannya copy paste dari, coba lihat codingannya. Cons client. Ini copy paste dari yang ini kan ya, dari require. Dari yang chat itu kan, chat Google Meet-nya kan ya? Itu terminal. Itu terminal itu kata Mas Sugi. Itu terminalnya belum masuk ke folder chatbot WA. Mana sih terminalnya? Oh iya. Iya terminalnya masuk satu folder lagi. Makasih Mas Sugi. Udah kelihatan, kirain ini. Masuk ke satu folder lagi. CD aja di situ. Ke chatbot WA. Nah, coba sekarang not index. Nah, udah bisa. Makasih. Ini Mas siapa nih bantuin? Mas Ogi, makasih Mas. Ya ini udah malam sendirian lagi di lab. Gak kelihatan. Ya udah. Gimana yang lainnya? Udah kali, udah. Kayak gitu ya mungkin ya. Makasih nih udah dibantuin nih. Jadi nanti tinggal di ini aja, di coba-coba lagi untuk si message body-nya paling nggak di berkreasi di situ sih. Mas Apar sih biasanya kemarin bilangnya coba misalkan dibuat kayak selamat datang di toko apa, terus ada list barang-barangnya, terus misalkan dia pilih satu, terus balasannya apa, terus kalau dia pilih 2 dia balasannya apa, pilih 3 dia balasannya apa. Terus sih kemarin sih katanya tinggal berlatih di bagian situ aja. Sebenarnya kan harusnya balasan pesan ini tuh harusnya lebih dinamis lagi ya. Kayak sebenarnya ada tuh senior di TI kan yang kemarin tuh skripsinya tentang chatbot WhatsApp ini ya, lebih paham gitu tentang gimana caranya menangani pesannya dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin untuk lebih detailnya boleh tanyakan ke Bang Bagus ya. Ya emang ininya seniornya lah kalau masalah-masalah tentang kayak gini lah. Gitu. Oke. Kalau ada yang ingin tanyain lagi nggak buat praktikum sekarang? Kalau misalkan nggak ada, mungkin dicukupkan.
untuk praktikumnya. Terus yang sekarang yang tadi join terus live dikasih tahu dulu, kita screenshot dulu, nggak usah on cam lah, screenshot biasa aja. Nanti bentar paling apa ya, jam, maksudnya suruh join lagi sekarang buat di screenshot. Itu ditunggu dulu sebentar. Buat praktikum minggu depan, kalau masih mau online juga nggak apa-apa. Kalau mau offline juga nggak apa-apa, terserah, nanti tinggal dikomunikasikan lagi aja. Saya mah fleksibel ya, maksudnya nggak mesti harus offline. Kalau misal emang bisanya online ya nggak apa-apa gitu. Untuk absensi jangan lupa ada di LMS ya. Oke, ini udah semua ya, saya screenshot ya. Oke, udah di screenshot. Ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan? Nggak usah ini ya. Maksudnya santai aja gitu. Lagi agak grogi kalau ngajar di ngaspak di apa di karyawan. Kadang-kadang harus gimana gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan buat pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.